Assalamualaikum. Hai teman-teman, semoga semuanya selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Selamat datang, selamat bergabung dalam pembelajaran akuntansi bersama saya Fajarina S. SE MSc. Pembahasan kali ini adalah materi mengenai pembelian barang dagang atau aktivitas pembelian barang dagang. Kita mulai dengan membahas siklus operasi perusahaan dagang. Berikut prosesnya. Dari gambar yang sudah ditampilkan, ada uang tunai yang kemudian digunakan untuk aktivitas pembelian barang dagang. Kemudian barang yang sudah ada dijual dan diterima oleh pelanggan. Akan ada aktivitas penagihan di mana menerima uang dari pelanggan. Dari gambar sebelumnya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi aktivitas pembelian barang dagang untuk dijual. Setelah itu akan muncul aktivitas penjualan di mana perusahaan menjual persediaan barangnya kepada konsumen dan barang yang sudah ada akan didistribusikan kepada pelanggan. Setelah itu akan ada aktivitas yang ketiga, yaitu aktivitas penagihan. Aktivitas ini adalah di mana perusahaan menerima kas dari para konsumen. Pada intinya adalah siklus operasi perusahaan dagang berawal dari mengeluarkan uang dan berakhir dengan menerima uang. Akan tetapi, siklus operasi ini juga bisa berbeda-beda tergantung dari karakteristik masing-masing perusahaan. Bagaimana dengan transaksi dalam perusahaan dagang? Transaksi perusahaan dagang akan dicatat di akun-akun dengan menggunakan aturan debit dan kredit seperti yang dilakukan pada perusahaan jasa. Sebagian besar perusahaan dagang menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi dan dilengkapi dengan jurnal khusus dan juga buku besar pembantu. Sistem akuntansi tersebut akan dapat menghasilkan informasi seperti laporan penjualan dan juga laporan mengenai persediaan barang. Pada umumnya ada dua tipe sistem pencatatan dalam perusahaan dagang, yaitu sistem perpetual dan periodik. Yang pertama, sistem perpetual, di mana setiap pembelian dan penjualan barang akan dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan yang telah terjual disajikan dalam catatan persediaan secara terus-menerus. Jadi setiap ada transaksi penjualan, maka akan dicatat pada akun persediaan. Begitu pula apabila ada transaksi pembelian, maka akan langsung menambah persediaan. Sementara dengan menggunakan sistem periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah yang terjual pada periode tertentu. Sebagai gantinya, pada sistem ini dibuatlah daftar persediaan yang disebut sebagai persediaan fisik. Persediaan fisik digunakan untuk menentukan nilai persediaan yang tersedia pada akhir periode dan juga untuk melihat nilai persediaan yang terjual selama periode tersebut. Kebanyakan perusahaan dagang lebih menggunakan sistem perpetual yang terkomputerisasi, sehingga kita akan mempelajari terlebih dahulu sistem perpetual tersebut. Berikut adalah jurnal atau pencatatan transaksi pembelian secara tunai dalam sistem perpetual. Pada tanggal 3 Januari 2016, terjadi transaksi pembelian barang dagang dari Budi. Maka penjurnalannya adalah di posisi debit, akun persediaan, di posisi kredit, akun kas. Nilainya adalah 2.510.000. Di sini transaksi pembelian terjadi secara tunai, maka di posisi kreditnya adalah kas dan persediaan bertambah di posisi debit. Sementara untuk pencatatan transaksi pembelian secara kredit dalam sistem perpetual, contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 4 Januari 2016 membeli persediaan secara kredit, maka jurnalnya adalah di posisi debit, persediaan bertambah senilai 9.250.000 dan di posisi kredit karena kita melakukan transaksinya secara kredit, maka akunnya adalah utang dagang pada Tommy senilai 9.250.000. Selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap mengenai transaksi pembelian secara kredit.
Istilah pembelian kredit biasanya terlihat pada faktur atau invoice atau tagihan atau bill yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati pembeli dan penjual disebut sebagai syarat kredit. Jika pembayaran dilakukan pada saat pengiriman, syaratnya adalah tunai atau tunai bersih. Tapi apabila pembeli diberi kelonggaran waktu dalam pelunasan disebut dengan periode kredit, dan periode tersebut akan disebutkan di dalam faktur yang dikirimkan. Berikut ini adalah contoh faktur pembelian yang terjadi pada Omega Technologies. Bisa dilihat pada contoh yang ada. Di bagian atas di samping kop ada tulisan faktur. Kemudian ada lagi bahwa dalam faktur ini ada penulisan syarat kredit. Syarat kredit tercantum adalah 2/10 N/30. Apa sih arti dari 2/10 N/30? Pada syarat kredit yang tertera di faktur 2/10 N/30 artinya adalah pada angka 2 menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. Angka 10 menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur terjadi dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk bisa menerima diskon. Jadi apabila pembeli melunasi hutangnya atau melunasi pembayarannya masih dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal faktur, maka pembeli tersebut bisa mendapatkan diskon senilai 2%. Angka N/30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon. Maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Artinya, apabila pembeli tidak melunasi dalam waktu 10 hari dari tanggal faktur, maka pembeli tidak mendapatkan potongan sebesar 2%. Tetapi pembeli harus melunasi pembayaran tersebut dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal faktur. Selain contoh syarat kredit di atas 2/10 N/30, ada pula syarat kredit yang lain yaitu end of month atau disingkat EOM. End of month artinya adalah jika pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan. Sementara untuk syarat N/10 EOM, ketika pembayaran harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapatkan potongan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diskon pembelian atau biasa disebut sebagai potongan pembelian. Untuk mendorong pembeli membayar sebelum batas akhir periode kredit, penjual biasanya memberikan diskon. Contoh, pembeli mendapatkan 2% diskon jika bisa membayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur. Tapi jika dibayar lebih dari 10 hari, maka pembayarannya akan sesuai yang tertera dalam faktur. Penulisan syarat 2% dalam 10 hari akan ditulis seperti pada contoh faktur sebelumnya, yaitu 2/10 N/30. Diskon yang diambil pembeli atas pembayaran dalam 10 hari akan dicatat sebagai diskon pembelian. Diskon ini juga akan mengurangi harga pokok pembelian. Kita coba dalam sebuah ilustrasi ya, pada saat pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari. Jika pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari, meskipun pembeli meminjam uang dari pihak lain, maka pembeli tetap akan mendapatkan diskon. Ini adalah contoh faktur pembelian transaksi antara Solusinet membeli secara kredit pada Omega Technologies. Dalam faktur yang tertera ada transaksi pembelian yaitu 20 unit wireless PC card dengan harga per unitnya Rp150.000 sehingga jumlah total adalah Rp3.000.000. Syarat kredit yang tertera dalam faktur senilai 2/10 N/30 dan tanggal fakturnya adalah 5 Januari 2016. Dengan asumsi Solusinet membayar pada periode diskon yaitu 15 Januari.
Tanggal faktur yang tertera adalah 5 Januari. Dengan syarat kredit 2/10, maka periode diskonnya adalah 15 Januari. Jumlah yang harus dibayarkan adalah 2.940.000. Dengan perhitungan, pertama, 3 juta rupiah dikali 2%, yaitu persentase diskonnya, sama dengan 60.000. Kemudian 3 juta dikurangi dengan 60.000, maka hasilnya adalah 2.940.000. Pada sistem perpetual, pembeli melakukan pencatatan dengan mendebit akun persediaan untuk jumlah yang tertera di faktur, dan pada saat pembeli membayar faktur, maka pembeli akan mengkredit akun persediaan untuk mencatat jumlah diskon. Jurnalan atau pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari, pada saat transaksi pembelian secara kredit, di posisi debit akan dicatat persediaan senilai 3 juta rupiah dan di posisi kredit akan dicatat akun utang dagang senilai 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 15 Januari, pada saat membayar periode diskon, maka di posisi debit akan dicatat akun utang dagang sebesar 3 juta rupiah dan di posisi kredit yang pertama adalah akun kas senilai yang dibayarkan yaitu Rp2.940.000 dan persen senilai diskon yang diberikan sebesar Rp60.000. Catatan apabila Solusinet membayar di atas periode diskon, jadi sudah lewat dari 10 hari, maka penjurnalannya adalah di posisi debit mencatat akun utang dagang senilai 3 juta rupiah dan di posisi kredit kas senilai 3 juta rupiah tanpa ada potongan apapun. Selanjutnya kita akan membahas retur dan pengurangan harga. Pembeli bisa mengajukan pengembalian persediaan yang merupakan retur pembelian atau permintaan potongan harga yang disebut pengurangan harga ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan. Biasanya, pembeli mengirimkan surat atau memo debit ke penjual untuk memberitahukan alasan pengembalian atau penurunan harga. Ini adalah contoh surat memorandum debit yang dibuat oleh pembeli dan dikirimkan kepada penjual, di mana di sini dibuat oleh Solusinet, kemudian dikirimkan kepada Malang Komputer yang memberitahukan bahwa ada 10 unit server network di mana dikembalikan dengan kiriman paket nomor pesanan tersebut. Pembeli dapat menggunakan salinan memorandum debit sebagai dasar untuk mencatat retur dan pengurangan harga atau menunggu persetujuan dari penjual. Dalam kedua kasus tersebut, pembeli harus mendebit utang dagang dan mengkredit persediaan. Pencatatan transaksi pada saat pengembalian barang yang ditunjukkan dalam memo debit adalah di posisi debit dicatat sebagai utang dagang Malang Komputer, di posisi kredit adalah persediaan senilai dengan nominal yang tercantum dalam memo debit yaitu senilai Rp900.000. Contoh atau ilustrasi pencatatan yang berkaitan dengan pembelian persediaan menggunakan sistem perpetual beserta solusi pengerjaannya. Mari kita simak contoh atau ilustrasi yang pertama. Pada tanggal 2 Mei 2016, Solusinet membeli barang senilai 5 juta rupiah dari Apple Data Link dengan syarat kredit 2/10 N/30. Berarti jurnal yang harus dicatat adalah 2 Mei 2016 di posisi debit akun persediaan senilai 5 juta rupiah dan di posisi kredit utang dagang Apple Data Link senilai 5 juta rupiah. Pada tanggal 4 Mei 2016, Solusinet mengembalikan barang senilai 3 juta rupiah yang dibeli pada tanggal 2 Mei. Maka jurnalnya di posisi debit utang dagang Apple Data Link 3 juta rupiah dan di posisi kredit persediaan 3 juta rupiah.
12 Mei 2016, Solusinet membayar faktur awal dikurangi retur dan diskon. Sebelum mencatat jurnalnya, kita akan menghitung dulu. Awalnya, utang dagang yang terjadi adalah senilai 5 juta rupiah pada tanggal 2 Mei. Kemudian pada tanggal 4 Mei, terjadi pengembalian barang atau retur senilai 3 juta rupiah. Sehingga saldo utang dagang adalah 2 juta rupiah. Nilai 2 juta ini akan dimasukkan pada akun utang dagang Apple Data Link di posisi debit senilai 2 juta rupiah. Kemudian, pembayaran yang dilakukan Solusinet masih berada pada periode diskon, sehingga Solusinet akan mendapatkan diskon sebesar 2% dari syarat kredit yang ada, yaitu 2/10 N/30. 2% dikali dengan 2 juta rupiah, maka diskon yang didapatkan oleh Solusinet adalah senilai Rp40.000. Dari 2 juta dikurangi dengan Rp40.000 yang dibayarkan oleh Solusinet senilai Rp1.960.000 dicatat pada akun kas di posisi kredit dan persediaan Rp40.000, yaitu senilai diskon pembeliannya. Kemudian kita simak contoh atau ilustrasi yang kedua. Contoh latihan transaksi pembelian. Butik Ramli membeli barang secara kredit dari pemasok senilai Rp11.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Butik Ramli mengembalikan barang senilai 3 juta rupiah dan mendapatkan kredit secara penuh. 1. Jika Butik Ramli membayar faktur dalam periode diskon, berapakah jumlah uang tunai yang diperlukan untuk pembayaran? 2. Dalam sistem persediaan perpetual, akun apakah yang dikredit oleh Butik Ramli untuk mencatat retur? 3. Bagaimana pencatatannya? Pencatatan transaksi pembelian dalam sistem perpetual. Pada tanggal 2 Mei, terjadi pembelian kredit, maka pencatatannya adalah di posisi debit persediaan senilai Rp11.500.000 dan di posisi kredit utang dagang pemasok Rp11.500.000. Pada saat mengembalikan barang ke pemasok atau retur, maka yang dicatat di posisi debit adalah utang dagang pemasok senilai 3 juta rupiah dan di posisi kredit persediaan senilai 3 juta rupiah. Pada tanggal 12 Mei 2016 akan dibayarkan hutang kepada pemasok. Awalnya, hutang di faktur yang tertera adalah Rp11.500.000. Kemudian dikurangi retur pada tanggal 4 senilai 3 juta rupiah, maka sisa hutang dagangnya adalah Rp8.500.000. Karena pembayarannya masih dalam periode diskon, yaitu 10 hari setelah tanggal faktur, dengan demikian mendapatkan potongan sebesar 2%. 2% dikali Rp8.500.000 adalah Rp170.000. Dengan demikian, uang tunai yang dibayarkan untuk melunasi hutang adalah Rp8.500.000 dikurangi diskon Rp170.000 sama dengan Rp8.330.000. Akun yang dicatat di posisi debit, utang dagang pemasok Rp8.500.000, kreditnya adalah kas Rp8.330.000 dan persediaan Rp170.000. Quote of the day: well done is better than well said. Benjamin Franklin. Demikian akhir pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.